Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan, terus kemudian keberkahan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, sehingga bisa membawa manfaat bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang maupun di masa yang sekarang. Oke. Nah, hari ini sebelum kita mulai membahas materi, akan lebih baik dan berkah kita baca doa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, nah sekarang kita akan mulai bahas materi hari ini mengenai analisis prospektif. Kita masih menggunakan referensi yang sama dari bukunya Subrahayam dan Wang mengenai analisis laporan keuangan. Nah, di sini kita akan bahas chapter 9 mengenai analisis prospektif. Nah, jadi sebenarnya analisis prospektif ini adalah muara akhir dari analisis laporan keuangan. Jadi pada intinya kita itu akan melakukan evaluasi dari analisis yang sudah kita lakukan, terus kemudian kita akan membuat proyeksi laporan keuangan di masa yang akan datang, sehingga kita bisa tahu potensi yang dimiliki perusahaan itu bagaimana. Jadi di sini ada beberapa poin pentingnya kenapa kita harus melakukan analisis prospektif. Yang pertama adalah untuk valuasi sekuritas. Di sini kita akan melihat arus kas bebas dan laba residual yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan estimasi laporan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kira-kira perusahaan itu mampu nggak membayar biaya modalnya? Bagaimana potensi perkembangannya? Itu kita lihat dari proyeksi laporan keuangan di masa yang akan datang. Terus yang kedua itu dilakukan untuk mengevaluasi manajemen. Jadi di sini manajemen ketika bisa membuat proyeksi laporan keuangan, maka dia akan bisa melakukan peramalan mengenai kinerja perusahaan, serta bisa melakukan evaluasi terhadap strategi operasi perusahaan. Jadi apakah perusahaan itu kira-kira mau membuka cabang baru, apakah ada unit bisnis yang discontinue, apakah ada unit bisnis baru, terus kemudian berapa modal yang perlu dia investasikan, apakah dari kegiatan operasional harian itu dia membutuhkan tambahan dari kreditor atau dari penerbitan saham baru atau bagaimana. Jadi itu lebih kepada bagaimana manajemen itu melakukan penilaian terhadap peramalan kinerjanya di masa yang akan datang, sehingga dia bisa membuat keputusan ataupun membuat suatu kebijakan secara ekonomi yang pada akhirnya memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Nah, terus yang terakhir, pentingnya analisis prospektif ini, kita juga bisa melakukan penilaian terhadap solvabilitas perusahaan. Nah, ini utamanya bermanfaat bagi kreditur yang ingin melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya, baik secara jangka pendek, jangka panjang, ataupun memenuhi ekspektasi dari pelayanan kredit yang diberikan. Jadi bagaimana dia
bisa mengembalikan kreditnya dengan baik. Nah, selanjutnya di sini, adapun untuk proses, bagaimana proses kita melakukan proyeksi. Nah, ketika kita melakukan proyeksi itu dimulai dari laporan laba rugi dulu yang pertama. Yang kedua baru kita akan melakukan proyeksi dari laba rugi proyeksian yang sudah kita bikin, kita akan membuat proyeksian neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ketika laporan laba rugi proyeksian dan neraca proyeksian itu bisa sudah disusun dengan baik, kita akan bisa menyusun laporan arus kas proyeksi. Nah, kita mulai dari langkah pertama, bagaimana kita menyusun laporan laba rugi proyeksi. Yang pertama, masih ingat ya, jadi alur berpikir kita dalam membuat laporan keuangan proyeksian itu sama halnya seperti ketika kita menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan kan dimulai dari laporan laba rugi, terus labanya dipindah ke laporan perubahan modal, terus kemudian dari laporan perubahan modal dipindah ke neraca, terus kemudian kita cross check antara neraca dengan laporan laba rugi untuk kita bikin laporan arus kas. Jadi intinya, baik penyusunan laporan keuangan biasa ataupun laporan keuangan proyeksian, itu proses selangkahnya sama. Namun demikian, ada sedikit yang membedakan itu. Kalau misalkan yang kita bikin laporan keuangan yang manual, itu kan kita berdasarkan basis data historis ya, jadi data yang sudah terjadi sebenarnya. Nah, kalau proyeksian ini kita basis datanya juga memang historis, tapi kita juga menyusun peramalan dari tren yang ada pada perusahaan. Nah, kita mulai dari bagaimana kita memproyeksikan laporan laba rugi. Yang pertama, komponen paling atas dalam laporan laba rugi itu kan penjualan. Nah, maka di sini kita akan melakukan peramalan atas penjualan. Nah, gimana kita melakukan peramalan? Yang pertama adalah tren historisnya. Jadi, kita lihat misalkan data perusahaan selama 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Nah, sebenarnya untuk tren ini kita akan lebih baik jika data yang kita kumpulkan atau data yang kita mau evaluasi itu dalam tren time series yang panjang, jadi dalam alur yang panjang. Namun demikian, untuk proyeksian, semakin panjang periode waktunya, itu mengakibatkan peramalan itu kurang efektif. Kenapa? Karena ada beberapa faktor ekonomi yang mungkin akan berbeda. Maka dari itu, sebagai data historis, tren historis itu semakin banyak, semakin bagus. Namun demikian, untuk analisis kita pakai tahun yang terakhir, yang paling mendekati, karena asumsinya ketika kita menggunakan tahun yang terakhir, kondisi ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan itu masih belum banyak berubah. Seperti itu ya. Jadi kita juga ketika melakukan peramalan terhadap penjualan, kita harus melihat tren historisnya yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan ekspektasi terhadap tingkat aktivitas makroekonomi. Jadi ekonomi makro itu juga penting. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi makro ini nanti kan pasti ada estimasi pertumbuhan ekonomi, terus kemudian apa dampaknya pertumbuhan ekonomi, maka akan berdampak pada jumlah uang yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat. Nah, kalau semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, semakin tinggi daya beli masyarakat, maka ada kemungkinan potensi dari produk kita akan penjualannya akan lebih meningkat. Seperti itu. Atau kita juga bisa mengambil keputusan, oh karena kondisi aktivitas makroekonomi secara keseluruhan itu bagus, maka
saya akan menaikkan harga jual, seperti itu juga bisa. Jadi kita juga harus turut mempertimbangkan aktivitas ekonomi makro. Yang ketiga adalah persaingan. Jadi kita harus lihat ya peta persaingan yang dihadapi oleh suatu entitas itu. Kenapa begitu? Karena ketika ada persaingan kan pasti akan mempengaruhi penjualan perusahaan secara umum. Kenapa? Karena yang biasanya membeli produk kita mungkin beralih kepada pesaing. Nah, kita harus melakukan potensi risiko yang dihadapi karena adanya persaingan itu. Maka kita ketika melakukan peramalan terhadap penjualan, kita harus menyusun suatu peta persaingan. Apakah pesaingnya bertambah? Apakah tambahan pesaing itu lemah atau posisinya kuat? Terus kemudian apakah mempengaruhi proyeksi atas penjualan secara umum atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah bauran toko baru dengan toko lama. Kenapa? Karena untuk inisiasi strategi. Biasanya pembukaan toko baru itu kan akan menarik minat dari masyarakat ya. Tujuan dibuat toko baru itu biasanya untuk melayani pembeli yang belum terlayani dengan maksimal, terus untuk menikmati misalkan ada fitur-fitur baru, barang-barang baru seperti itu. Nah, sedangkan toko lama itu biasanya lebih sustain ya. Jadi dari perkembangannya itu sudah mencapai kematangan tertentu, sehingga kita perlu mengkombinasikan antara toko lama dengan toko baru ini sehingga memberikan potensi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jadi kita harus melakukan podcast ini. Nah, apa tujuannya? Ketika kita membuat toko baru, misalkan, berarti kan akan berdampak pada, kira-kira karena toko yang kita bikin ini konsepnya secara lebih modern, maka untuk anak-anak muda yang belum tercover sama produk-produk kita yang lama, akan bisa tercover, misalkan seperti itu. Maka dia akan bisa menaikkan penjualan. Kalau penjualannya naik, berarti kita dalam proyeksi penjualannya akan juga naik. Nah, contoh ya, jadi ini adalah proses proyeksi dari laporan laba rugi. Yang pertama, kita akan memilih beberapa rasio dulu yang berkaitan dengan laporan laba rugi. Nah, analisis rasio ini sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan pertama. Ada banyak sekali rasio yang bisa digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja dari perusahaan. Nah, dalam proyeksi laporan laba rugi ini, kita akan mengambil beberapa rasio. Di antaranya pertumbuhan penjualan, terus kemudian gross profit margin, terus kemudian perbandingan antara biaya penjualan umum dan administratif terhadap penjualan, perbandingan biaya depresiasi terhadap ini jumlah aset tetap di awal tahun, kemudian perbandingan bunga terhadap hutang jangka panjang, terus kemudian penghitungan pajak. Nah, contoh sales growth, pertumbuhan penjualan ini kita lihat dari mana? Dari tahun sebelumnya, tahun sekarang dibandingkan dengan tahun dasarnya. Jadi di sini 46
dikurangi 42, kemudian menghasilkan angka berapa, kemudian dibagi tahun dasarnya ini. Kenaikannya berapa persen? Begitupun untuk 2004, 42 dikurangi 37, kemudian dibagi tahun dasarnya. Nah, di situ nanti kita ketemulah nilai pertumbuhan penjualan. Nah, selanjutnya kita akan melihat margin laba kotor. Kita lihat dari tahun yang terakhir saja ya. Margin laba kotor di sini ada 32,866. Margin laba kotor diperoleh dari mana? Di sini ya, 15,394 dibagi dengan 46,839. Dapatnya angka berapa? Ini angka 30. Nah, terus kemudian kita akan membandingkan biaya penjualan, biaya umum, terus kemudian biaya administratif, ini jumlahnya adalah 10,534. Itu dibandingkan dengan penjualan lagi, ada berapa persen. Terus kemudian depresiasi ini kita lihat dari laporan keuangan perusahaan ya. Biaya depresiasinya berapa dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan PPE. PPE itu plan property dan E-nya itu apa ya? Maaf. Ini intinya itu aset tetap. Nah, kita lihat di sini kita bandingkan antara biaya depresiasi ini. Jadi kita perlu informasi dari neraca jumlah aset tetap tahun lalu berapa. Terus kemudian biaya bunga ini kita juga bandingkan dengan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjangnya dilihat dari mana? Dari neraca. Jumlah aset tetap dilihat dari mana? Dari neraca. Terus kemudian kita juga bandingkan pajak, beban pajak penghasilan itu dengan pre-tax income, laba sebelum pajak di tahun yang ada di sini, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ya 570 ya. Jadi kita akan bandingkan income tax expense 1146 beban pajaknya nih. Jadi beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Jadi ini 1146 dibandingkan dengan 3031. Formula angka 37879. Jadi saya ulangi lagi ya, pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun lalu. Ini analisis komparatif. Terus kemudian margin laba kotor ini diperoleh dari sini. Terus profit ini dibandingkan dengan penjualan. Terus kemudian selling and general administrative expense ini diperoleh dari biaya penjualan, administrasi, dan lain-lain dibandingkan dengan penjualan. Kalau depresiasi dibandingkan dengan jumlah aset tetap. Sedangkan untuk ini beban bunga dibandingkan dengan jumlah hutang jangka panjang pada awal periode. Jadi ini dua informasi ini kita peroleh dari neraca. Yang selanjutnya yang terakhir adalah ini beban pajak dibandingkan dengan laba atau ini laba sebelum pajak. Jadi 1146 dibandingkan 3031 kali
100%. Jadi ini semuanya dalam bentuk presentase ya. Oke. Nah, jadi setelah itu kita akan mulai ini tadi ya keterangannya tahapnya di bawah itu. Nah, setelah itu, setelah kita memperoleh angka-angka yang ini tadi, 11,455, 32866, kita ambil yang terbaru ya, karena seperti yang saya jelaskan bahwa yang kondisi terkini itu lebih merefleksikan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Maka kita ambil data yang terakhir. Karena kalau semakin lama datanya, maka peramalan yang dilakukan itu kurang efektif karena banyak pengaruh baik secara internal, eksternal, baik kondisi ekonomi mikro ataupun makro yang pada akhirnya mempengaruhi perusahaan. Nah, setelah itu kita akan mengalihkan penjualan ini. Jadi, dari laporan laba rugi yang terakhir, kita akan kalikan dengan rasio-rasio yang kita pilih. Nah, maaf ya. Jadi di sini penjualan dikalikan dengan rasio pertumbuhan penjualan tadi. Jadi penjualan tahun sebelumnya, tahun terakhir kita kalikan dengan rasio. Gross profit ini diperoleh dari penjualan ini yang sudah kita ketemu proyeksi penjualannya, kita hitung untuk gross profitnya. Baru nanti semakin ke bawah nanti dipelajari ya. Intinya dari rasio-rasio itu kita menyusun proyeksi dari laporan keuangan. Nah, hasil proyeksinya akan seperti ini. Jadi tadi langkah pertama, revenue dari total revenue dari pertumbuhan penjualan dikalikan tahun dasar, ketemu angka ini, COGS. Nah, terus kita perhatikan forecasting step-nya ya. Dari pendapatan kita meloncat dulu ke gross profit. Gross profit diperoleh dari mana? Gross profit margin laba kotor dikalikan penjualan. Berarti ini ketemu angka 17.157, berarti COGS-nya berapa? COGS-nya tinggal aja dikurangi 52.204 dikurangi 17.157, ketemu angka 35. Setelah itu step keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berurutan. Untuk yang step 1, 2, 3-nya agak tidak berurutan ya. Jadi 1 loncat ke 2 dulu, terus profit baru kita menentukan COGS. Nah, presentase ini coba bandingkan ya. Presentase ini adalah presentase tahun yang terakhir. Yang terkini yang kita pakai, walaupun tadi ketika kita menghitung kita pakai datanya dua. Kenapa? Karena kenapa nggak langsung satu aja? Kenapa harus bikin 2? Kita akan melihat apakah kondisi dari posisi perusahaan itu fluktuatif atau enggak. Jadi itu posisi entah itu karena dipengaruhi ekonomi makro, entah itu dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan untuk memutuskan kegiatan operasional internalnya atau faktor lain, kita ingin melihat trennya, fluktuatif sekali apa enggak. Kalau kita lihat dari 12 ke 11.455 itu tidak terlalu besar ya presentasenya ya. Terus ini 32 ke 32, 22 hanya beda di poin desimalnya aja. Sehingga kita akan pakai tahun yang terakhir. Gitu. Nah, jadilah kita bisa menyusun laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba rugi ini, kita lanjut untuk membuat proyeksi neraca. Nah, yang pertama yang harus kita proyeksikan adalah aset lancar selain kas menggunakan
proyeksi penjualan ataupun COGS. Contohnya apa? Penjualan biasanya perputaran piutang, gitu kan bisa. Kalau COGS biasanya perputaran persediaan. Jadi di sini kita menggunakan apa ya? Rasio-rasio tertentu untuk membuat proyeksi neraca. Nah, utamanya ini adalah aset selain kas dulu. Nah, terus kemudian kita memproyeksikan kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang dilihat dari tren secara historis atau informasi yang diperoleh dari manajemen discussion and analysis. Jadi analisis dan diskusi manajemen ini biasanya disajikan dalam laporan tahunan, laporan tahunan. Nah, terus kemudian kita setelah memproyeksikan aset, kemudian aset lancar dulu ya. Setelah kita memproyeksikan aset lancar, kemudian memproyeksikan aset tetap, dilanjut dengan memproyeksikan liabilitas jangka pendek. Menggunakan apa? Misalkan bisa menggunakan penjualannya diproyeksikan atau COGS ataupun rasio perputaran yang lainnya. Nah, terus kemudian kita juga harus memperoleh informasi mengenai jangka waktu jatuh temponya dari hutang jangka panjang. Jadi kalau udah mendekati jangka waktu jatuh tempo dalam setahun, kita harus melakukan estimasi itu. Yang kelima, kita asumsikan bahwa hutang jangka pendek itu tidak berubah dari tahun sebelumnya, kecuali ada kejadian tertentu atau catatan tertentu pada tren yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, terus kemudian kita asumsikan hutang saldo hutang jangka panjang. Baru kita akan asumsikan, jadi step by step-nya ngikutin ini ya. Kita asumsikan untuk obligasi jangka panjangnya, kita asumsikan jumlah saham beredarnya. Oke, kita asumsikan laba ditahannya. Laba ditahannya gimana kita membuat proyeksi? Itu sama dengan saldo tahun lalu dikurangi dengan laba bersih ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan, terus kemudian dikurangi lagi dividen ekspektasi. Biasanya membagi dividen itu berapa. Terus kemudian langkah yang terakhir kita asumsikan bahwa akun ekuitas itu sama dengan periode yang lalu, kecuali ada catatan tertentu dari pihak manajemen. Ya, jadi rasio yang kita pilih adalah perputaran piutang, terus kemudian perputaran persediaan, terus kemudian perputaran utang usaha, perputaran biaya yang masih harus dibayar, utang pajak dibandingkan beban pajak, kemudian dividen per lembar saham, pengeluaran modal, sama rasio antara pengeluaran modal dengan penjualan. Sama kayak tadi, kalian buka lagi bab pertama di buku referensi yang kita pelajari ini, bagaimanakah rumus-rumus untuk masing-masing rasio yang dipilih, kemudian kita hitung, kita lihat trennya. Oh, ini 2003 ke 2004 jauh ya. Nah, tapi 2004 ke 2005 itu hampir mendekati, kondisinya hampir mirip lah. Kecuali hanya untuk pajak, utang pajak. Kenapa? Mungkin terjadi lonjakan karena ada beda tetap atau beda temporer atau kenapa
Kayak gitu, ini perlu kita telusuri dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, karena sudah hampir mirip, kita ambil yang tahun terkini. Nah, kayak tadi ya, kita akan menghitung satu persatu dari rasio-rasio yang sudah kita hitung. Nah, ini step-stepnya, ikutin dari langkah pertama, kita menghitung piutang dulu, persediaan, kemudian kita hitung ini, aset lancar lainnya, aset tetap, dan lain-lain dari rasio yang sudah kita pilih. Ini 2 tahun ya. Nah, ketika kita melakukan estimasi nilai kas, apakah itu semakin tinggi ataupun semakin rendah, kita harus melakukan penyesuaian. Yang pertama, apakah kita akan menyediakan kas itu untuk diinvestasikan kepada pasar saham. Terus kemudian apakah kasnya itu untuk mengurangi hutang jangka panjang atau untuk dibagikan secara proporsional terhadap pemegang sahamnya. Nah, ini kita akan melakukan penyesuaian dulu. Nah, terus kemudian inilah kita dapatkan arus kas proyeksian. Nah, yang selanjutnya, ketika kita melakukan proyeksi-proyeksi dari laporan keuangan tersebut, kita juga harus melakukan analisis sensitivitas. Nah, proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos-pos dalam laporan keuangan. Contohnya tadi ketika kita menghitung laporan laba rugi, kita menghitung juga margin laba kotor, kita menghitung penjualan, kayak gitu. Nah, terus kemudian ini proyeksi sangat berbeda-beda tergantung asumsi yang mendasarinya dan yang memberikan efek yang paling besar terhadap profit maupun arus kasnya. Kita harus menguji variabel yang berpengaruh itu secara lebih dekat, lebih intensif. Kita lihat variabel-variabel yang mempengaruhi dari proyeksian kita. Yang terakhir, kita harus mempersiapkan dengan ekspektasi yang optimis itu bagaimana, yang pesimis itu bagaimana skenario-nya pada range yang sangat memungkinkan. Jadi nanti kalau pesimis begini, kalau optimis begini, kira-kira saya akan mengambil kebijakan seperti ini. Gitu. Nah, terus kemudian tadi ya, sebenarnya untuk apa sih analisis prospektif? Itu digunakan untuk melakukan valuasi terhadap harga saham perusahaan. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan analisis prospektif itu dalam model valuasi laba residual. Jadi, di sini kita akan melihat valuasinya itu book value, E-nya itu adalah equity, R itu residual income pada T plus 1, K itu adalah biaya modal. Nah, jadi di sini secara sederhana kita bisa melakukan valuasi dengan beberapa parameter seperti pertumbuhan penjualan, kemudian net profit margin, net working capital turnover, fixed asset turnover, financial leverage, ataupun biaya modal. Nah,
ini contoh ya, historical dari time series valuasi dari sahamnya Siminex. Nanti bisa dicek di buku referensi. Nah, di sini kita akan melihat tren penggerak nilai, yaitu model laba sisa yang menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham. Nah, kalau tadi kita sempat bahas dalam valuasi saham itu kita sebagian beberapa itu menggunakan residual income. Nah, residual income itu gimana cara menghitungnya? Residual income itu sama dengan net income dikurangi biaya modal dikalikan book value tahun min 1, jadi tahun periode sebelumnya. Nah, atau bisa juga ROE pada tahun itu dikurangi biaya modal dikalikan dengan book value tahun min 1. Di mana ROE ini adalah net income per book value. Jadi di sini harga saham itu hanya berdampak sepanjang ROE tidak sama dengan biaya modal. Nah, harapannya gimana? Pemegang saham itu bisa menciptakan nilai jika ROE-nya lebih besar dari biaya modal. Apa asumsinya? Karena return-nya itu lebih besar dari biaya modal, berarti ada potensi bahwa laba itu akan dibagikan dalam bentuk dividen. Maka ini menjadi perhatian tersendiri bagi seorang analis. Nah, terus kemudian selanjutnya ROE, return on equity, adalah sebuah nilai yang mendorong beberapa komponen, di antaranya laba, margin laba bersih, kemudian aset turnover, financial leverage. Nah, dua hal yang perlu kita observasi itu ROE itu apa ya? Kalau bisa jangan digunakan secara jangka panjang. Maksudnya ROE itu kalau bisa kita analisis dari laporan keuangan tahun yang terkini. Karena ROE itu asumsinya tetap. Kalau dalam jangka panjang khawatirnya kondisi yang dihadapi perusahaan sudah berbeda. Nah, ini contoh ya. Jadi reversion, pembalikan dari ROE dari perusahaan database Compustat yang ada di buku referensi. Nah, sedangkan ini untuk margin laba bersih. Yang adalah turnover aset. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan saya banyak kekurangan ataupun kesalahan yang belum dipahami. Jika ada perlu yang dikomunikasikan, silahkan chat di menu Elma kita, di aplikasi e-learning kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Mohon maaf atas semua kekurangan saya jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.